Oke, nah kita mulai saja. Nah ini adalah soal pertama ya. Ini saya lupa sih ini sebenarnya diambil dari soal kuis atau soal UTS gitu. Intinya soalnya bentuknya seperti ini. Jadi diketahui bahwasannya fungsi distribusi sisa usia itu dia eh, berdistribusi uniform gitu. Nah pertanyaannya gimana kira-kira bentuk dari fungsi distribusinya? Nah kira-kira ada yang punya ide nggak? Kalau misalnya ada soal kayak gini tuh cara pengerjaannya seperti apa? Ada yang tahu kira-kira idenya kita mau kemana nih arahnya gitu? Oke, sebelum ke sana deh, sisa usia, peubah acak sisa usia itu simbolnya apa sih? TX. Oke, TX, benar. Nah, kemudian kalau kita ngomongin sebuah distribusi gitu, ya, apalagi misalnya nih, kan diketahui nih ya uniform gitu ya, yang sangat umum. Nah, apa yang pertama kali diketahui kalau kita punya sebuah distribusi, biasanya kita tahunya tentang apa? Oke, kalau gini ya, eh, kalau misalnya kita punya X itu berdistribusi uniform gitu ya, di mana dia itu dari A sampai B, nah maka kita akan punya fx-nya itu adalah 1/B min A gitu. Nah nanti dari sinilah sebenarnya kita bisa mencari apa fungsi distribusinya kayak gitu. Nah, tetapi di sini kan peubah acaknya adalah sisa usia atau TX. Nah, berarti dengan demikian si F-nya itu kita juga punyanya adalah FTX T ya. Kalau sisa usia itu dia T ya, bukan X gitu. Nah, berarti sekarang fungsi peluangnya apa untuk sisa usianya? 1 per apa? Omega min X min 0 ya. Atau sama aja dengan 1/Omega min X. Oke. Kemudian, kalau kita sudah punya fungsi peluang, untuk mencari fungsi distribusinya seperti apa? Diintegralkan, Bang. Oke, diintegralin benar. Berarti kalau kita mau cari FTXT-nya, itu sama dengan apa? Integral dari berapa sampai berapa? Minta hingga sampai tak hingga. Oke, secara umum dulu ya, minta hingga sampai dengan tak hingga. Apa? Dari F, T, X, T, DT gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan apa? Integral dari mana sekarang batasnya? Tak hingga sampai nol. Yakin, tak hingga sampai nol. Minta hingga sampai nol. Minta hingga sampai nol, kenapa? Minta hingga sampai nol. Karena batasnya jadi nol sampai omega min X bukan? Oke, karena dia nol sampai omega min X, jadi, jadi ingat lagi nih, ya. Kalau si FTXT itu adalah apa? Kalau F itu apa? Fx. Kita berangkat dari fx dulu deh. Fx ini kan sama aja dengan apa? Peluang X besar kurang dari X kecil kan ya? Nah, maka ini sama aja dengan integral dari nol sampai X dari apa? F T dt. Ya, jadi integralnya dari nol sampai dengan X. Nah, berarti kalau misalnya di ini adalah FTXT, berarti integralnya bukan dari nol atau bukan dari minta hingga lagi ya, tapi karena ini udah jelas dari sini nol, berarti ini menjadi integral dari nol. Nah, batas tak hingganya di sini itu kita ganti menjadi T di sini. Karena peubah acaknya atau variabelnya itu T. Nah, kita masukkanlah fungsi fx-nya tadi. Ya, 1/Omega min X dt. Nah, ini hasilnya jadinya apa? Oke, sorry. Ini kalau karena di sini variabelnya T, jadi ini kita nggak bisa pakai T ya. Kita ganti. Kita buat aja misalnya S gitu. Nah, katakanlah ini S gitu. Ya. Hmm. Nah, jadi integralnya ini apa nih? 1/Omega min X diintegralin terhadap ds. Atau terhadap S. Jadinya apa?
S dibagi dengan omega min X ya. Masukin batasnya T dan 0. Sama aja dengan apa? T per omega min X. Nah, untuk 0 kurang dari X kurang dari, sorry, bukan X ya, tapi T. Jadi seperti itu caranya. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk memecahkan soal seperti ini? Bang mau nanya, Iya, silahkan. untuk yang fx 1 per b min a itu tuh ketentuan ya Bang? Distribusi uniform seperti itu bentukannya. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan batasannya gitu ya. Jadi kalau distribusi uniform itu kan dia apa? Seragam kan ya dari A sampai B. Nah, makanya untuk fungsi peluangnya itu rumusannya emang sudah 1 per B min A gitu. Batas atasnya dikurangin batas bawahnya. Ya, 1 pernya gitu. Oke Bang, makasih. Oke, ada lagi? Bisa ya? Bang mau nanya bang, Oke, yang boleh. 0 sampai T itu boleh dijelasin lagi nggak bang kenapa itu sampai T? Oke, kenapa kita butuhnya dia 0 sampai T? Nah, perhatikan tadi penjelasan di awal terkait ini. Fx itu sebenarnya kan apa? Peluang X yang kurang dari sama dengan X. X kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara sebuah fungsi, tentunya kalau si misalkanlah si X-nya ini dia itu eh, diminta hingga sampai dengan tak hingga gitu ya. Awalnya berarti kan kalau X besarnya itu kurang dari sama dengan X kan berarti dimulai dari yang minta hingga dulu ya. Integral dari minta hingga sampai dengan ya kurang dari X berarti sampai X gitu. Batasannya adalah maksimalnya itu adalah si X gitu. Jadi kalau misalnya Fx berarti maksimalnya itu adalah si X. Nah, hal yang sama berlaku di sini. Di sini kan dia fungsinya adalah ftx t. Berarti batasannya itu sampai T. Maksimalnya itu adalah T gitu. Sedangkan untuk batas bawahnya tentu dari distribusi uniformnya sendiri, tadi udah disebutin nilainya adalah 0. Maka integralnya dia di 0 sampai T. Seperti itu. Makasih bang. Oke, ada lagi? Oke, tidak. Iya, Grace gimana? Oke, ada yang bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Grace? Saya nggak bisa dengar soalnya. Soalnya gue bilang udah nggak usah, belum aja nggak mau. Oke, kayaknya kepencet ya. Oke, kita mute saja. Oke, kita lanjut ya. Oke, dia tidak bisa. Sebentar ya. Ini kayaknya agak ribet kalau misalkan saya pakainya PowerPoint gitu. Jadi susah untuk dicoret-coretnya. Kita coba pindahin dulu saja ya. Oke, harap sabar sebentar ya. Hmm, so- Oke, sebentar. Nah, itu di share screen. Oke, yang ini kelihatan share screen-nya? Kelihatan ya? Kelihatan Bang. Kelihatan nggak? Abang izin bertanya. Oh iya, silakan Alia. Abang kalau di definisi dia kan kalau fungsi peluang distribusi uniform itu kan batasnya dari A sampai B. Nah, itu batasnya itu dipakai ketika nyari apa, Bang? Oke, batas A sampai B ini. Iya, Bang. Kalau fungsi peluang distribusi uniform gitu. Iya, jadi kalau distribusi uniform itu sebenarnya bentuk umumnya itu adalah gini. eh Dia itu dari A sampai B. Dengan catatannya pastinya itu si B-nya itu lebih besar daripada si A gitu. Jadi sebenarnya kayak ya nggak ada ketentuan khusus gitu. Intinya kalau dikatakan dia berdistribusi seragam, dia itu terdiri dari maksudnya dari A sampai ke B gitu.
Nah, untuk nilai dari A sampai B-nya itu tergantung lagi dalam konteksnya seperti apa gitu. Nah, di sini kalau untuk sisa usia ya, kalau misalkan tadi dia sebenarnya kan sisa usia itu kan kalau misalkan dia yang awalnya kan gini, katakanlah gini ya, kalau kita kan si TX itu kan di sini nih, misalnya ini TX nih, ini adalah si X-nya, kemudian ini adalah X besarnya gitu. Nah, kalau untuk si X besarnya, ini kan dia omega gitu ya. Misalkan gini, kalau untuk uniform, ini katakanlah X besar ini adalah usia kematian gitu ya, yang variabel pertama kali kita bahas kemarin. Nah, dia berdistribusi uniform, maka dia itu batasannya pasti dari 0 sampai dengan omega. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, tentunya dimulai dari 0. Nggak mungkin ada usia dimulai dari negatif gitu kan. Otomatis nilai A-nya itu dimulai dari 0. Kemudian batas maksimum usianya itu disimbolkanlah dia dengan omega gitu. Jadi si B-nya di sini jatuhnya adalah si omega gitu. Nah, ketika dia sudah menjadi TX, maka yang tadi omeganya ini bergeser menjadi omega min X gitu. Jadi konteks dari uniform A, B ini itu sebenarnya ya bergantung lagi dari apa konteksnya kita ngomongin apa gitu. Kalau misalnya kita ngomongin usia, maka itu harusnya dia dari 0 sampai omega. Tapi kalau misalnya dia sisa usia, maka dia dari 0 sampai omega min X. Seperti itu, Alia. Oke, makasih Bang. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut ke soal yang kedua. Hari ini kita lumayan banyak ya soalnya. Ada 12 kalau saya nggak salah. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini soal selanjutnya. Oke, kurang. Oke, fungsinya. Soalnya kurang kelihatan ya. Nah, jadi di soal ini sebenarnya pertanyaannya itu adalah kita diminta untuk menggambarkan fungsi laju kematian mu x kalau menggunakan asumsi-asumsi usia pecah. Oke. Sebelumnya berarti kita kan harus ingat lagi ya, asumsi usia pecahan itu ada apa saja? Apa aja kemarin? Asumsi usia pecahan ada berapa? Ayo, lupa. Ada yang secara apa? UDD ya, atau uniform distribution atau interpolasi linier gitu. Ada apa? Secara apa? Eksponen ya. Satu lagi apa? Balducci ya. Atau apa tuh? Weibull apa? Satu lagi, lupa saya. Saya ingatnya itu Balducci namanya. Ya, harmonik ya atau Balducci ya. Harmonik atau ya Balducci. Nah, jadi kalau kita ya sebenarnya ini soalnya saya agak ragu gitu ya. Yang diminta dimaksudkan menggambarkan fungsinya itu seperti apa gitu. Apakah hanya cukup menuliskan rumusnya saja itu mu-nya seperti apa atau bagaimana gitu. Tapi ya untuk mengantisipasinya pertama-tama kita bahas satu persatu gitu ya. Maksudnya kita bahas dulu UDD-nya itu misal asumsinya itu gitu ya. Misalkan yang pertama nih untuk asumsi UDD gitu. Asumsi UDD. Nah, kita tuliskan rumus dari LX-nya itu seperti apa gitu. Jadi kalau asumsi UDD kan kemarin LX plus T itu nilainya sama aja dengan 1 min T dikalikan LX ya. Coba diingat lagi kemarin rumus. Ya, 1 dikurang T dikalikan LX ditambahin dengan T dikalikan LX plus 1. Atau kalau misalnya ini di otak-atik lagi, kemarin dijabarin menjadi apa? LX ditambah, sorry, bukan ditambah ya, dikurangin T dikali DX. Nah, ini bentuk LX-nya. Kemudian ingat lagi bahwasanya mu X itu apa rumusannya? Minus dari apa? Turunan si LX-nya terhadap X, ya, sorry, DLX plus T ya. LX plus T. Nah, karena di sini, nah, ini kan dia mu X ya. Kalau di asumsi UDD, dia itu harusnya bentukannya adalah mu X plus T ya. Mu X plus T gitu. Nah, ini dibagi sama si LX plus T-nya. Nah, pertanyaan saya,
Kalau fungsi Lx plus T-nya ini kita turunin terhadap T, turunannya apa? TPX bang. Iya, TP. Apa turunannya? Bukan bang. Oke, awalnya kita coba ubah dulu dia jadi TPX gitu ya. Jadi, ini sama aja dengan min D per DX dari TVX dibagi dengan TVX gitu ya. Nah, sebenarnya itu kalau misalnya kita mau bahas lagi gitu ya. Nah, sebenarnya ini kita udah bahas kemarin gimana caranya gitu. Intinya ini nanti hasilnya QX dibagi 1 dikurang T dikali QX. Nah, ini kalau asumsi UDD. Ya, TVX-nya itu nanti dilihat lagi bentuknya kemarin apa. Kalau TVX itu kan 1 dikurang T dikali QX gitu ya. Atau sebenarnya kalau tetap mau menulis bentukan seperti ini sebenarnya tidak masalah. Misalkan kita mau buat ini tetap pakai yang ini nih. Min Lx plus T kalau ini turunannya kan tentunya adalah dx ya. Berarti kan minus kemudian ini ada dx. Oh, karena ini minus ya min dx. Oke, dibagi dengan Lx plus T-nya adalah Lx dikurangin T dikali dx. Nah, kemudian ini kan sama aja dengan dx dibagi Lx dikurang T dikali dx. Nah, kalau masing-masingnya kita bagi sama Lx, maka kita punya dx per Lx dibagi Lx per Lx dikurang T dikali dx per Lx gitu ya. Atau sama aja dengan apa? Qx dibagi 1 dikurang T dikali Qx gitu ya. Sebenarnya sama aja sama yang ini. Nah, itu kalau asumsi UDD. Nanti kalau asumsi eksponensial gimana lagi? Ya, nanti tinggal lihat lagi ya catatannya kemarin kalau eksponen dia bentukannya kayak gimana. Eksponen itu rumusannya apa kemarin? Kalau eksponensial, X plus T sama dengan mu X. oke. Jadi intinya mu x-nya itu apa kemarin? Mu x plus t-nya itu sama dengan, oke, kata Bu Puji yang harmonik tahun ini nggak dipelajari. Oke, berarti ya yang harmonik itu ya kita abaikan lah gitu ya. Meskipun sebenarnya kan kita udah belajar kemarin ya untuk yang harmonik gitu. Kalau misalnya emang cuma dua ya nggak apa-apa. Berarti ya alhamdulillah gitu ya berkurang bebannya sedikit gitu. Nah untuk yang harmonik nanti dilihat lagi lah di catatannya ya. Di modul juga sudah ada gitu. Jadi intinya maksud pertanyaan di soal kuisnya itu adalah kita cuma diminta untuk menuliskan bentuk kayak gini. Mu x-nya itu apa kayak gitu. Kalau misalnya kita gunakan asumsi usia pecahan. Seperti itu. Oke. Sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, bisa ya. Oke. Nah, nih ditanyanya fungsi survival dari peubacak sisa usia kontinu yang diasumsikan berdistribusi uniform. Ya, ini nih keluarnya di UTS ya. Ini UTS. Kalau yang tadi kan yang kuis ya. Yang kuis itu kan dia distribusi. Nah, di sini dia ditanyanya adalah yang fungsi survivalnya. Nah, sebenarnya sama aja gitu ya langkahnya. Jadi, eh, pertama-tama kita definisiin dulu fungsi si f-nya. Untuk ftx-nya, tadi apa ftx-nya? 1 per omega min x kan ya? Nah, kemudian untuk kan fungsi survival ya, stxt itu kan apa dia? Integral dari mana? Kalau stxt. Berarti kan secara kalau umumnya itu adalah harusnya dari T sampai dengan tak hingga gitu ya. F, T, X, T. Nah, tetapi karena tak hingganya di sini adalah omega min X, ya berarti sama aja dengan integral dari T sampai dengan omega min X gitu ya. 1 per omega min X dt. Nah, tentunya integralnya ini adalah, oke, katakanlah ini kita buatnya S aja ya. Oh iya, saya salah. Ini FTX, nah SDS deh gitu. Karena kita memasukkan nilai T-nya gitu ya. SDS. Ini S gitu. Jadi ini adalah S per omega min X
masukin omega min X dan juga T. Nah, hasilnya adalah 1 dikurang T per omega min X ya, untuk 0 T sampai dengan omega min X. Seperti itu saja untuk soal yang nomor 3. Oke, untuk soal ini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami caranya? Bang mau nanya, Boleh. itu kenapa yang survival batasnya W min X sedangkan yang tadi itu T? Oke, jadi ingat lagi konsepnya ya. Kalau yang tadi ya untuk FTX T itu kan sebenarnya apa? Peluang si TX-nya itu kurang dari sama dengan T. Sedangkan untuk STX T itu adalah peluang TX-nya itu lebih dari T gitu. Karena dia lebih dari T, maka kan batas bawahnya sekarang adalah si T sampai dengan tahingga. Tahingga itu adalah batas atasnya. Nah, batas atasnya tadi di sini dia adalah omega min X. Ini adalah batas atasnya. Makanya di sini yang tahingganya ini berubah dia menjadi omega min X. Seperti itu, Abin. Oke Bang. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oh, Bang, maaf, ini kayaknya saya sedikit lupa. Tapi kenapa itu yang STX itu integral dari FTX S ya, Bang? Ininya kenapa saya ubah S sebenarnya gini. Itu tuh hanya apa ya? Kita mengubah variabel gitu. Karena kan di sini kan dia bentuknya T gitu ya. Jadi kalau misalnya kita integralkan terhadap T gitu, jatuhnya nanti takutnya kita bingung gitu. Katakanlah misalnya kayak gini. eh di sini kalau misalnya tadi kita tetap memaksakan dia adalah FTXT DT gitu ya. Maka kan si S di sini nanti harusnya tadi menjadi apa di sini? Menjadi T gitu kan ya. Nah, jadi takutnya nanti ada mispersepsi gitu. Di sini kita masukin oke lah, kalau yang omega min X kita masukin T nggak ada masalah gitu. Maksudnya si T-nya ini kita masukin omega min X gitu. Tapi ketika ini T, tapi di sini sudah T, kan nanti jatuhnya kita bakal bingung sendiri loh. Ini kan udah T, kalau dimasukin T jadi apa? Kayak gitu. Apakah jadi T kuadrat? Atau gimana? Kayak gitu. Makanya untuk mengantisipasinya, kita ubahlah si peubahnya gitu. Yang awalnya tadi sini T, kita ubah jadi S gitu. Sebenarnya tidak ada masalah di sana gitu. Kalau misalnya pun mau diganti jadi Z, ya silahkan. Mau jadi P, silahkan. Yang penting jangan sama sehingga kita tidak mispersepsi. Seperti itu, Arija. Oh, oke, makasih, Bang. Oke, ada lagi? Yang lain? Silahkan. Tidak ada ya? Oke, kita lanjut dulu soal nomor 4. Nah, ini diketahui LX-nya itu adalah omega min X ya, untuk X-nya itu dari 0 sampai dengan omega. Tentukan adalah mu X-nya. Oke, gimana nih caranya? Tadi rumus dari mu X itu apa? Min D per DX dari LX dibagi dengan LX. Nah, sekarang pertanyaannya, D per DX dari LX-nya itu apa kalau dia omega min X? Apa turunannya ini? Omega min X diturunin terhadap X. Ayo. -1. Oke, min 1 ya. Berarti ini jadi min 1 per omega min X. Atau sama aja dengan 1 per omega min X ya. Ini untuk 0, X, dan omega ya. Hanya seperti ini saja. Bisa ya ini ya, dipahami ya. Gampang ya, cukup mudah ya. Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Maaf Bang, mau nanya Bang itu cara dapat min satunya gimana ya Bang? Diturunin aja. Gini, jadi kan LX-nya kan omega min X. Berarti kalau misalnya kita mau cari turunannya itu, si LX-nya kan sama aja dengan turunan dari apa? Omega min X. Omega ini kan sebuah bilangan. Kalau kita turunin terhadap sebuah peubah X gitu ya, pasti nilainya 0 gitu. Sama aja kayak misalnya turunan dari 5 berapa? Ya 0 kayak gitu kan. Nah, kemudian ini tentunya dikurangin dengan dx per dx gitu. Atau turunan x terhadap x itu ada berapa? Ya tentunya 1 gitu kan.
Ya sama aja dengan 0 kurang 1 sama dengan min 1. Seperti itu. Terima kasih, Bang. Oke, ada lagi? Oke, tidak ya. Kita lanjut dulu ke nomor 5. Nah, misalkan diketahui fungsi peluang dari model eksponensial adalah fx sama dengan 0,01 min 0,01 x untuk x yang lebih dari 0. Nah, tentukan xq0 dan xp0. Nah, pertanyaannya sekarang, xq0 itu apa? Xp0 itu apa? Ada yang masih ingat? Bisa dibuka catatannya? Xq0 itu apa? Ya. Q itu yang peluang seseorang berusia 0 meninggal gitu nggak sih Bang? Pada usia X gitu. Oke, atau 0 sama plus aja X. dengan fx. Iya nggak? Bener nggak? Iya, kalau yang XP0 itu SX gitu Bang. Oke. Yang xq0 itu adalah fx, sementara untuk yang xp0 ini adalah sx. Nah, kita sudah punya fx-nya, kita mau mencari f besar x, berarti integral dari mana? Dari 0 sampai dengan apa? X ya, lagi-lagi karena di sini X maka di sini X. Kemudian kita masukkan fx-nya. Berapa? 0,01 min 0,01. Nah, karena di sini X ya, untuk mengantisipasi kesalahan kita berpikir tadi, kita buat aja dia menjadi T. Nah, otomatis di sini dt ya. Atau ini sama aja dengan 0,01 integral 0 sampai X dari min 0,01 T dt. Ingat kemarin ya, kalau ada integral dari pangkat AX itu hasilnya adalah apa? 1 per AE pangkat AX. Nah, otomatis ini sama aja dengan 0,01. Hasil integralnya 1 per min 0,01 min 0,01 T. Masukin batasnya X dan 0. Ya. Kemudian ini hasilnya jadi berapa nih? 0,01 ya, kemudian ini ketika masukin X jadinya min 1 per 0,01. Oke, ini sebenarnya bisa ya kita keluarin karena dia nggak ada pengaruhnya sama si T-nya gitu. Artinya yang ini sama yang ini bisa kita coret ya. Jadi sorry mana nih? Jadi yang tersisa itu adalah minus dari min 0,01 X dikurangin dengan min 1. Min satunya ini dapat dari mana? Ada yang tahu nggak kira-kira min satunya dapat dari mana? Pangkat 1. Pangkat 0. Pangkat 0 ya. Pangkat 0 kali karena di sini ada negatif ya, makanya di sini dia tetap negatif. Atau ini sama aja dengan apa? 1 dikurang min 0,01 X untuk X yang lebih dari 0 gitu. Jadi inilah bentuk dari xq0 atau fx-nya. Nah, kalau yang ini tinggal apa? Ya 1 dikurang fx gitu ya. Karena kita udah punya, jadi nggak usah kita capek-capek lagi. Berarti sama aja dengan min 0,01 X gitu ya, untuk X-nya lebih dari 0. Seperti itu. Seperti itu saja. Cukup mudah. Ada yang ingin bertanya dulu? Silahkan. Oh, Bang mau nanya. Boleh. Itu kan fungsi fx-nya itu kan dari x lebih dari 0 kan ya Bang? Kenapa di integralnya nggak dari 0 sampai tak hingga? Kenapa? Lagi-lagi balik ke definisi tadi. Ya, fx itu apa? Fx itu adalah peluang x besar kurang dari sama dengan x kecil. Berarti batas ini menjadi batas atasnya. Makanya di sini batasnya itu menjadi sampai X, bukan sampai tak hingga gitu. Oh, tapi kalau misal X-nya itu dia misal dari 0 sampai 20 gitu Bang, integralnya tetap dari 0 sampai X atau 0 sampai 20? Tetap dari 0 sampai dengan X. Kalau kita mencari sebuah fungsi fx. Tapi kalau misalnya tadi, misal gini, maksud
Orija tadi kan gini ya, misalkan adalah fungsi, misalkan ini x kuadrat gitu ya, untuk dari 0 sampai dengan 5 misalnya gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah si fx-nya itu adalah integral dari 0 sampai dengan 5? Kan kayak gitu pertanyaan Orija kan. Jawabannya salah, yang benar itu tetap integral dari 0 sampai dengan x. Seperti itu. Oh, oke. Makasih, Bang. Iya, ya ini yang benar. Karena kita mau mencari sebuah fungsi, bukan nilai. Kecuali kalau misalnya, ya bentuknya untuk soal yang ini tadi, kita mau cari nih, misalkan F4. Nah, kalau F4 berarti integralnya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai dengan 4 gitu. Karena apa? Peluang X yang kurang dari sama dengan 4 gitu. Berarti sampai 4 gitu. Paham ya? Paham, Bang. Oke, yang lain? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Nah, ini soal ke-6. Nah, jadi diketahui laju kematian dari hukum mortalita de Moivre itu adalah mu x sama dengan 1/80 min x. Untuk 0 kurang dari x kurang dari 80 dan L0-nya itu 800. Nah, pertanyaannya adalah E20 0 dan juga T20 itu nilainya berapa? Nah, berarti ini kita harus tahu dulu nih rumus dari E0. Ya, ini kita anggaplah X dulu ya secara umum. Untuk E0X itu rumusnya apa? Integral dari mana? Dari X sampai dengan batasnya. Karena di sini dia mortalita ya. Sampai ini ya. Berarti ini menjadi apa? Omega min X. Ya, ini de Moivre berarti ini menjadi omega min X ya. Nah, kemudian apa rumusannya? Ada yang ingat nggak? Lx ya? Lx plus T apa TVX? E0X itu sebentar saya juga harusnya sih E0X ya. Lx plus T. Ada yang ingat ini rumusannya apa? E0X ini? Kalau kita kaitan dengan L0. Sebentar, E0X itu, kalau saya tidak salah ya harusnya itu adalah Lx plus T. Lx plus T atau TVX ya? TVX ya. TVX dt ya. Sedangkan untuk si TX itu adalah integral dari X sampai dengan tak hingga ya. Oh, karena di sini dia de Moivre gitu, berarti ini omega, sorry, ini bukan. Omega, kemudian inilah LY DY. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan kalau ada soal seperti ini, kita harus cari tahu dulu bentuk dari Lx-nya itu seperti apa. Ingat lagi rumus Lx ya, kalau kita hubungin dengan si mu x ini itu adalah apa? L0 min integral dari 0 sampai dengan T mu S ds. Oke. Nah, sekarang mu-nya udah ada nih. Kita coba cari tahu dulu deh. Integral dari 0 sampai T. Kemudian apa itu? 1/omega. Oke, 80 ya. 80 dikurangin dengan S ds. Hasil integralnya ini berapa? Ada yang bisa? Min ya. Min ln dari 80 min S. Untuk T dan 0. Atau sama aja dengan min ln dari 80 min S. Min T, sorry. Ditambahin dengan ln dari 80. Atau sama aja dengan ln dari 80 min 80 min T. Nah, karena di sini min gitu ya, saya tuliskan di sini Lx-nya itu adalah L0 dikali pangkat min dari ln 80/80 min T
Atau sama aja dengan L0 E pangkat len dari 80 min T per 80. Atau sama aja dengan L0-nya kita masukin aja deh. 800 dikali 80 min T per 80. Atau sama dengan berapa nih? 10 80 min T atau 800 dikurang 10 T. Ya, ini adalah bentuk dari LX-nya. Oke, karena di sini, oh iya, ini LX ya, harusnya dalam terhadap X, sorry. 0 sampai dengan X ya, jadi bentuk fungsinya dalam X, bukan dalam T, sorry. Ini T, ini S. Jadi dia dalam bentuk X ya. Oke, ini tadi X, ini X, ini X, ini X, ini X. Yang ini X, ini X, ini X gitu ya, ini X, nah ini X. Nah, ini adalah bentuk dari LX-nya. Nah, sekarang kita coba cari untuk E0X-nya. Secara umum dulu, nanti tinggal kita masukin E020-nya. Atau kalau misalnya mau dimasukin masukin 20-nya sebenarnya nggak apa-apa. Ya, E020 berarti kan integral dari 20 sampai dengan 60 ya, omega min X. Kemudian TVX itu kan LX plus T per LX. Nah, tentunya kalau LX plus T-nya ya, ini kan berarti jadinya L20 plus T per L20 dt. Ya, sama dengan Oke, kita masukin dulu deh L20-nya kira-kira berapa? L20 berarti kan sama dengan 800 dikurangin 10 kali 20. Berapa nih nilainya? 600 ya? 600. Iya, 600. Berarti ini sama aja dengan 1 per 600. Kalau misalkan L20 plus T-nya jadinya apa? 800 dikurangin, berapa tuh? 80 min X min T. 10. Oke. 600 ya. 600 min 10 T. 600 min 10 T. Bener nggak? Kalau L20 ya. L20 plus T kan sama aja dengan 800 dikurang 10 dikali 20 plus T. Sama aja dengan 800 dikurangin 200 dikurangin 10 T ya. 600 min 10 T. Nah, integralnya ini berapa? 1 per 600. Ini tentunya 600T dikurangin 5T kuadrat. Masukin 60 dan juga 20. Nah, ini masukin berapa nih jadinya nih? 1 per 600. 600 dikali 60 ya ini. 60 berapa? 36.000. 36.000. Oke, dikurangin 5 dikali 36 kuadrat. 60 kuadrat. 36 kali 5 berapa tuh? 180 ya? 18.000. Iya enggak? Bener nggak tuh? Iya, Bang. Oke. Kemudian dikurangin. Ketika dimasukin 20 berarti berapa nih? 12.000 dikurangin 400 kali 5 berapa? 2.000 ya? Bener kah hitungannya ini? Saya tidak yakin. Bener nggak nih ngitungnya? Bener. Kalau oke bener ya. Nah, berarti hasilnya berapa? Coba dihitung. 36 kurang 18 itu 18. Ini 12 dikurangin ini 2.000 apa 200? 2.000, Bang. Kan 20 pangkat 2, 400. 400 kali Iya, 5, 2.000. 2.000. Tapi tadi yang ini 12.000 ya harusnya ya. Sorry. Ya, emang 12.000 yang itu, Bang. Oh, ini 12.000. Berarti ini 10.000 ya. Berarti Iya. tadi jadinya ini berapa nih hasilnya? 30 enggak sih? 18.000
Kok 18.000? Iya, 18.000 per 600. 8, Coba di kalkulatorin. Bener nggak nih? itu kan berarti 18.000 dikurang 10.000 kan Bang. Jadi tinggal 8.000 per 600 enggak sih? Coba, coba, coba. Coba dihitung pakai kalkulator baik-baik. Saya ingatnya jawabannya itu 30. Atau ada yang salah hitung nih? Coba yang ini. Yang ini bener nggak ini? Yang 60 kuadrat kali 5. 3600 kali 5, 0003, 18.000 bener. 12.000. Kemudian ini tadi kalau misalnya itu berarti kan 400 kali 5 ini 2.000. Harusnya yang atas bener Bang. Coba ada yang salah nggak nih saya? 600 T. 10T itu kalau diintegralin 5T kuadrat kan ya? Bentar, ini salahnya di mana nih? 810T. Itu adalah LX-nya. Oh, bentar. Enggak deh, enggak salah. LTPX-nya. Oke, kayaknya agak pusing. Mending kita coba cari dulu fungsi dari TPX-nya itu apa. Ya, biar nggak salah. Kayak tadi saya bilang, saya lebih seneng kalau misalnya itu menghitung secara, apa namanya, secara umum, baru nanti dimasukin angkanya. Jadi, kita nggak pusing ngitung angkanya ini. Coba TVX-nya dulu deh. TVX-nya ini berarti berapa bentukannya? TVX ya. Kita coba cari dulu TVX-nya deh. Kalau TVX kan apa? LX plus T per LX ya. Sama aja dengan saya buat jadi 10, 80 min X min T per 80 min X ya. 10, 80 min X. Nah, ini coret-coret ya. Sama aja dengan 1 dikurang T per 80 min X. Nah, gini. Kayaknya lebih lebih mudah menghitungnya seperti ini. Oke, tadi E20 itu integral dari 20 sampai dengan 60. Oke, TVX-nya itu 1 dikurang T per, berarti 80X itu 60 ya. Ini DT, berarti sama aja dengan T, kemudian dikurangin berapa nih? Eh, T kuadrat per 120, bener nggak? Kenapa saya jadi bingung? Tadi TVX1 min T 80 min X 80 min X min T1 min T. Oke, benar. Ini integral masukin 20 sampai 60, 1 dikurang T. Integral dari 1 itu T, kalau T itu setengah T kuadrat. Ya, benar ya. Masukin 60 dan 20. Sama dengan itu adalah berapa nih? 60 dikurangin 60 kuadrat 3600 per 120. Oke, dikurangin 20 dikurangin 400 per 120. Ini coret. Kemudian 36 sama 12 itu 3 ya. 30 itu Bang.
Oke, berarti ini 30 nih. Berarti ini 30. Kemudian yang ini aslinya kayak koma-koma. 400 bagi 120. 3,333 gitu, Bang. Berarti salah. Bentar. Saya yang salah ya. Omega min X itu 60. Coba dikonfirmasi. Ini rumusnya bener nggak ya? Coba deh. Kayaknya tadi rumusnya nggak itu deh. Hmm. 0x itu masuknya di basic L. Tadi soalnya itu yang ini ya. 0 berarti harusnya sebelum sini. Rumusannya apa ya? Tadi saya kok jadi ini ada X. Oh, ini X. Oh, sebentar, kita cek dulu nih rumusannya. Saya takut salah. TX itu benar X sampai omega L, Y, D, Y. Kalau yang L0 ini, L, L0X, berarti rumusannya, rumusnya, saya lupa tadi. Hmm. Oh ini, L, oke, E0X itu sama aja ya integral dari 0 sampai tak hingga. Hmm. Oh, berarti batas bawahnya yang salah ya. Harusnya dari 0 ya. Oke, berarti ini batas bawahnya yang salah. Harusnya dari 0 ya. Yang dari X itu kalau si TX tadi saya salah. Ini 0 sampai omega min X. Benar. Ini 0. Nah iya, makanya kalau dimasukin tadi hasilnya itu adalah 30 ya, benar ya. Ini hasilnya jadi 0. Ya, jadi hasilnya udah benar tadi. 30. Ya, ini 0 hasilnya 30. Ya, seperti itulah ya. Saya tadi lupa rumus. Oke, kemudian untuk si TX itu adalah tinggal LX dikalikan sama E0X. Ini rumusannya. Nah, jadi kalau ditanya T20 berarti tinggal L20 kita kalikan dengan E020-nya. Sama dengan berapa tadi? 600 ya? 600 dikali 30 yaitu 18.000. Seperti itu. Oke, untuk soal yang ini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, bisa ya. Ya, kuncinya sebenarnya memang ya kita ingat lagi rumusannya. Ya, jadi nanti ditulis baik-baik ya di cheat sheet ya, jangan sampai lupa. Bang, tapi kita nggak boleh pakai cheat sheets. Oh, ya ampun sedih sekali. Ya, digunakanlah ya kemampuan otaknya untuk mengingat. Oke. Nah, ini soal yang cukup sulit menurut saya ya. Jadi soalnya gini, diketahui 5P60 itu adalah 0,95, 10P60 itu adalah 0,86, dan dengan asumsi hukum Gompers, tentukan nilai dari 30P60. Jadi, mula-mula kita harus tahu dulu nih hukum Gompers itu seperti apa. Ya, kemarin hukum Gompers itu SX-nya itu adalah E pangkat min Min apa? M dikali C pangkat X min 1. C pangkat X min 1. Di mana M-nya itu apa? Min min balance C. Min B per ln C. C pangkat X min 1. Ya. Ini sama aja dengan E pangkat min B per ln C. 1 min C pangkat X ya. Gini ya bentukannya ya. Nah,
Berarti kalau kita mau cari TVX-nya, TVX itu kan apa? SX plus T per SX. Berarti sama aja dengan E pangkat min B per ln C, 1 min CX plus T, ya, dibagi E min B per ln C, 1 min CX. Sifat eksponen. Kalau ada perperan berarti diapain pangkatnya? Dikurangin gitu ya. Atau sama aja dengan E pangkat min B per ln C, 1 min CX plus T, ya, kemudian ditambahin B per ln C, ya, ini kan min naik ke atas ya, 1 min CX. Nah, ini kan ada masing-masing B ln C-nya ya. Kita bisa keluarin jadinya apa? E min B per ln C, kemudian ini tetap 1 dikurang CX plus T, kemudian ini jadi minusnya, yaitu min 1 min CX. Ya, atau sama aja dengan E pangkat B per ln C, kemudian ini 1 dengan 1 habis, yang ini tersisa menjadi CX dikurangin CX plus T. Oke, jadi ini adalah bentuk dari TVX-nya. Berarti kalau misalkan kita masukkan nilainya, pertama nih dari 5P60, berarti hasilnya jadi apa? E pangkat min B per ln C, kemudian jadi apa? C pangkat 60 dikurangin dengan apa? C pangkat 65 ya. Atau saya buat aja deh jadinya E min B per ln C dikalikan C pangkat 60 dikali 1 min C pangkat 5. Nah, dengan cara yang sama kita bisa peroleh untuk 10P60 sama aja dengan E pangkat min B per ln C dikalikan C pangkat 60, ya, dibagi 1 min C pangkat 10. Nah, dari kedua ini kalau misalnya kita bandingkan nih gitu ya, misalkan ya 5P60 dibagi 10P60. Ya, ini sama aja dengan apa? E pangkat min B per ln C, ya, kita kalikan dengan C pangkat 60, 1 min C pangkat 5, kita bagi sama E pangkat min B ln C dikali C pangkat 60, 1 min C pangkat 10. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Ada yang bisa kita coret. Ini sama nih. Yang ini ya, yang ini sama-sama yang ini. Gitu ya. Jadi, yang tersisa sekarang itu adalah sama dengan apa? E pangkat berapa? E pangkat 1 min C pangkat 5, ya, dikali E pangkat min 1 min C pangkat 10. Oke, ini jadinya berapa nih? E pangkat kalau dijumlahin jadinya E pangkat berapa nih? E pangkat 1 dikurang C pangkat 5, dikurangin 1, satunya habis. Oke, jadinya C pangkat 10 dikurang C pangkat 5 ya. Nah, nilainya ini berarti apa? 0,95 per 0,86. 0,95 per 0,86. Nah, dari sini kalau kita lenkan gitu ya. Oke, sebentar. Ini kalau oke. Len C pangkat 5. Sebentar, tadi ini min, ini kita bagi ya. Ada yang bisa kita coret. Kalau oke,
akan lebih mudah kita mencarinya seperti ini. Kita cari dulu len-nya, len dari TVX-nya. Sorry. Nah, berarti kalau kita cari, ya, ini kita cari dulu deh len-nya biar gampang. Jadi nanti bisa kita coret-coret untuk mendapatkan nilainya. Nah, berarti kalau kita buat len dari 5P60, kita bagi dengan len dari 10P60. Nah, ini sama aja dengan, berarti ini E-nya hilang gitu ya. Jadi tersisa min B per len C pangkat 60, 1 min C pangkat 5, dibagi min B per len C pangkat 60, 1 min C pangkat 10. Nah, yang ini bisa kita coret ya, biar lebih mudah ngitungnya. Nah, berarti ini sama aja dengan apa? Len dari 0,95 dibagi len dari 0,86. Sama dengan 1 per C pangkat 5 per 1 min C pangkat 5, 1 plus C pangkat 5 ya. Sifat dari eksponen yang biasa. Nah, ini bisa kita coret lagi. Oke, sekarang coba dibantu dihitung nilainya. Berarti saya lanjutkan di sini ya. 1 plus C pangkat 5 berarti itu adalah len 0,86 dibagi len dari 0,95. Otomatis C pangkat 5 itu adalah len 0,86 dibagi len dari 0,95, kita kurangin 1. Oke, coba dibantu cari. Ini nilainya berapa? Oh, 1,945 Bang. Ini 1 hasilnya beneran? 945. 1,945. Oke, ini C pangkat 5-nya ya. Atau ya kalau misalnya kita mau cari C-nya berarti tinggal 1,945 pangkat 1 per 5. Berapa nih? Ketemu nggak? C-nya berapa? Nol koma. Berapa sih? 1,945 dipangkatin pangkat 1 per 5 ya. Oh, hasilnya adalah 1,142. Nah, ini nilai C-nya. Nah, selanjutnya kita bisa substitusi ke salah satu persamaan, misalnya 5P60 untuk dapatin nilai si B-nya. Gitu ya. Jadi kan 5P60 tadi adalah min B per len C dikaliin sama, sorry ada E-nya ya. E pangkat, ini adalah, kita buat dulu, E pangkat ya. E min, atau kita buat langsung len aja lah ya, biar nggak pusing. Len dari ini itu adalah tadi minus B per len C dikali C pangkat 60, 1 min C pangkat 5. Oke, 1 min C pangkat 5. Ya, berarti dari sini ini bakal bisa kita dapetin bentukannya. B itu adalah minus len dari
5P60 kita kalikan len C, kita bagi dengan C pangkat 60, 1 min C pangkat 5. Itu ya, ini tinggal kita masukkan min len tadi nilainya 0,95 ya. Nah, dikali len 1,142 dibagi, kalau biar akurat ya kita coba pakai C aja ya. 1,142 pangkat 60 dikurangin, dikali 1 min C pangkat, berarti 1,142 pangkat 5 ya. Ini kita coba hitung ya nilainya. Min 0,95 kita kali dengan len 1,142 kita bagi dengan 1,142 pangkat 60. Dibagi 1,142 dipangkatin 60 kita kali dengan 1 min 1,142 pangkatin 5. Ya, saya dapatnya minus 2,5. Seingat saya B itu nilainya positif ya syaratnya. Terus coba ini dikalkulatorin. Kayaknya saya yang salah ya. Ini kayaknya saya perkaliannya yang salah nih. Dibagi 1,142 pangkat 60. Dibagi lagi sama 1 dikurangin 1,42 pangkat 5. Iya ya, negatif. Iya, 60 dikurang 65. Tadi bentukannya adalah CX min CX plus C. Min dari len ini dikali. Asumsi untuk itu gompers C dan B-nya harusnya positif ya. B-nya lebih dari 0, C-nya itu lebih dari 1. C-nya benar lebih dari 1, B-nya ini yang sekarang jadi masalah. Len ini bla 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 bla. Atau TPX kita yang salah. Apakah ada yang salah? Sebentar. 1 kurang 1 habis. Min CX ini, min CX plus T-nya di depan ya. Ini minus benar. Ini benar. 60. 1 min C pangkat 5. Min B len C. Kemudian ini kan kita kalikan ke depan ya. Ya. Oke, ini nanti kita coba cari tahu ya. Intinya oke, sekarang kita anggaplah nilainya itu 2,5 gitu ya. Si B-nya. Nah, karena yang ditanya tadi itu berapa? 30P60. Nah, maka untuk 30P60 tadi tinggal E pangkat min B per len C. Oke, berarti B-nya kita masukin ya. Oke, kita coba dulu ya. Min 2,5 nggak apa-apa. Len dari 1,142. C pangkat 60 ya. Oke, kita coba C60 tetapnya aja ya. Dikurangin C pangkat 90. Nah, ini nanti tinggal dihitung nilainya berapa. Ya, intinya sebenarnya cara pengerjaannya itu yang penting. Gimana alur mengerjakannya. Seperti itu ya. Nanti ini dihitung lah ya.
hasilnya ini berapa. Gitu. Atau nanti ini dicek lagi, siapa tahu ada kekeliruan atau kesalahan yang tadi saya telah tuliskan. Ya, harusnya sih tadi tidak ada ya. Oke, seperti itu untuk nomor 7 agak lumayan sulit untuk memecahkannya. Ada pertanyaan sampai di sini bisa dipahami? Tidak ada? Lanjut, Bang. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini nomor 8 ini sebenarnya soal yang apa ya? Menurut saya untuk tipe-tipe soal seperti ini kalian bisa selesaikan di akhir gitu karena akan sangat membuang waktu. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita harus ingat hubungan dari masing-masingnya ini. Ya, pertama, hubungan ya pertama itu apa? Kita punya dx itu apa? Lx dikurang Lx plus 1. Kemudian eh, Px itu 1 dikurang Qx. Lalu apa lagi? Qx itu adalah dx per Lx. Kemudian ya ini ya rumus dasar yang harus kita ingat. Nah, jadi untuk mencari yang ini bagaimana caranya? Anggaplah kita buat ini X-nya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ini kan kita bisa cari ya untuk Q0. Q0 itu apa? D0 per L0 sama dengan berapa? 0,078. 0,078. Karena 4 angka kita buat 780 ya. Nah, otomatis P0-nya bisa ya. Tinggal berapa? 1 dikurang 0,0780. Berapa tuh? 0,922. 9220. Karena 4 angka ya. Di sini ibunya minta 4 angka. Oke, itu udah clear. Kira-kira apa lagi yang bisa kita cari? L1 ya. L1 itu apa? Tinggal si L0 kita kurangin dengan D0 ya. Berarti 1000 kita kurangin dengan 78. Hasilnya adalah 922. Oke, ini kita tulis di sini aja ya hasilnya ya. Hasil akhirnya biar kelihatan angka yang udah terisi. Ini berarti berapa nih? Tadi ini 0,9920, 0,0780, ini 992. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa kita cari nih? Ayo, ini ke sini apa nih yang bisa kita cari lagi? Oke, ini ya dari hubungan ini ya. Untuk yang ketiga nih, berarti kita bisa cari nih D3-nya. Ya, D3 adalah apa? Q3 kita kali dengan L3. Berapa tuh kira-kira hasilnya? 0,8107 dikalikan dengan 824. Ayo coba dihitung pakai kalkulator. 668,0168. 68, 668. oh 668, 668,0168. 88,0. 668, Bang, bukan 688. Oh, oh iya sorry. 668. 01. Oke, karena ini kan LS itu kan jumlah orang ya. Jadi Iya. kita tidak anggap berarti cuma 668 ya. Oke. Kemudian P3-nya berarti tinggal 1 dikurang Q3 ya. Berapa tuh hasilnya? 1 dikurang 0,8107 itu 0, berapa? 1 993. Benar tidak? 0,1893. Oh, 18, Bang. 18 ya. 1893. Oke, berarti bentar kita tulis dulu nih. Di sini adalah sebentar. Bener nggak tuh? Oh, kayaknya banyak banget yang mati.
Bentar. Tadi rumusannya dx. Oh, qx itu adalah dx per lx. Bener ya, dx itu qx per lx. Oh, banyak banget yang mati. 6, 6, 8. Berarti yang ini apa nih? L4. L4 berarti L3 dikurangin D3 ya. Sama dengan 824 dikurangin 668. Berapa tuh? 156. 156 tuh. 156. Nah, ini agak nggak make sense ya. Sementara di sini ada 165 gitu. Orangnya nggak bertambah. Iya nggak? Iya bang, kayaknya salah di DX-nya itu deh bang. Kayaknya emang sebenarnya ibunya salah yang di sini nih kayaknya. Karena kalau dx ini kan bener rumusannya ya. Kalau dari sini kan dx itu apa? Ya lx kita kalikan dengan peluangannya gitu. Jadi kalau misalnya D4 berarti berapa orangnya kita kalikan sama peluangnya gitu. Atau mungkin sebenarnya kebalik nih harusannya si 0,817-nya itu di sini. Iya enggak? Atau yang saya tulis salah tulis ya ini. Coba. Kalau ini 1893. Oke, kita asumsikan ini kita buat 0,1893. 0,8107. Berarti ini si LX-nya jadi berapa? Kalau ini kita ganti deh, kita tukar ya. Karena kayaknya nggak make sense kalau itu. 0,1893 dikali 8 ini. Berapa nih? 155 bang. 155,9. 156 lah ya. Eh, berapa tadi? Iya benar. Sama aja banyak bang. Kok bisa banyak? Bentar-bentar. 82 ini dikalikan 82 ini bener. 0,18 dari sini. Oh, oh iya yang matinya 156 ya. Bener-bener. Nggak bener ini bener-bener. Berarti kayaknya tadi saya salah tulis. Saya ketik 156. Berarti ini bukan 156 ya. Berarti yang ini kita tukar dulu ya posisinya ya. Ini 0, oh berarti yang oke lah ya. Sama aja ya 0,1893 0,8107. Balik ya itulah ya. Ya intinya kayaknya yang tadi salah tulis harusnya berarti yang diketahui itu PX-nya ya. Nah, berarti tadi ini si ininya berarti berapa? 84156. Berarti 668 ya. Kebalik berarti ketukar posisinya. 156 ini 668. Ini 668. Berarti kita bisa cari nilai dari sini ya. L5. L5 itu apa? Sama aja dengan L4 dikurangin D4. Sama dengan 668 kurang 120 itu adalah 548 ya. Ini 548. Nah, ini kita bisa hitung QX-nya berapa nih? QX-nya. Q berapa? Q4. Q4 berarti 120 per 668. Berapa nih? Coba dihitung. 0,1796. 0,1796. Oke, 0,1796 berarti si VX-nya 0,8203. 0,8203. 03. Enggak 04. Ya sebenarnya 035 sekian gitu bang. Oh ya. 04 lah ya karena kita sini buahnya 6. Ini biar 0,8206. Nah, ini kemudian di sini kita bisa ya. Ini ada PX, kita bisa cari QX-nya. Kita bisa cari Q5. 1 dikurang 0,4214. Sorry.
4215. Berapa tuh? 0,57 57 berapa? 85. Iya, Bang. Oke, 0,5785. Nah, berarti kita bisa cari nilai dari D5-nya ya. D5 itu sama aja dengan Q5 kita kalikan dengan L5. Sama aja dengan 0,5785 kita kali dengan 548. Berapa tuh orangnya yang meninggal? 317. 317. Wow, banyak juga ya. Sorry di sini 317. Berarti dengan demikian kita bisa cari L6 yaitu L5 dikurangin D5. Berarti 548 dikurangin 317. Berapa? 231. 231. Berarti ini 231. Oke, ini kita bisa cari juga ya di sini ya. L7. L7-nya berarti L6 dikurangin D6. Berarti 231 dikurang 56. Berapa nih? 175. 175. Ini 175. Oke. Ini 165. Berarti orang yang meninggal di sini berarti kan bisa ya kita cari ya D-nya ya. D7. D7 sama dengan L7 dikurangin L8. Berarti 175 dikurang 165 itu 10 ya. Bener nggak? Iya, Bang. 10. Oke, jadi orang yang meninggal itu ada 10. Oke, ini masing-masing bisa kita cari ya peluangnya ya. Berarti kalau si Q6 tinggal D6 dibagi dengan L6. Atau 56 per 231. Berapa tuh peluangnya? 0,2424. 0,2424. Berarti bisa dicari P6-nya. 1 dikurang 0,2424. Berapa tuh? 0,7576. 76. 0,7576. Berarti yang sama juga bisa kita lakukan untuk si Q7 ya. Q7 berarti tinggal 10 per 175. Berapa tuh? 0,0571. 0,0571. Berarti kalau P-nya berapa? 1 dikurang ini berarti 0,8595. 95 95? 94 ya? 94 94 29. 29 ya. 9429. 0,9429. Nah, ada lagi nggak nih yang bisa kita cari? Ini kira-kira bisa kita cari ini? Yang ini? Belum ya? Nah, untuk yang ini gitu ya, pertama-tama kita bisa coba cari eh ingat lagi kalau misalkan kita mau mencari katakanlah eh TPX. TPX itu apa? LX plus T per LX. Nah, selain itu ingat aja juga kalau TPX itu apa? PX dikali PX plus 1 sampai PX plus T min 1. Gitu ya. Nah, ini kita akan coba gunakan ini untuk mencarinya. Ini karena di bawah nggak cukup, kita ke atas ya. Ini ada kosong. Oke. Pertama, kita coba masukin. Ini kan ada nih. Ya, si 3 dan 0 bisa kita masukin ya. Berarti 0P3. Sorry. X-nya 0, T-nya 3. Atau 3P0. Ya, kita punya di sini 3P0 itu adalah L3 per L0. L3-nya tadi yang diketahui itu 824. Nah, 824 dibagi dengan 1000. Berarti berapa nih? 0,8240 ya. Nah,
Ini itu sama aja tadi nilainya dengan P0. Kita kalikan P1, kita kali P2, kita kali dengan P3 ya. T-1 berarti P2 aja ya. Tadi rumusannya TVX itu adalah PX plus 1 sampai dengan PX plus T-1. T-1 berarti 2 ya. Bener nggak? Bener nggak nih? Iya, Bang. Bener ya, oke. Nah, ini ternyata nilainya kan sama dengan ini ya. Berarti 0,8240. Nah, P0-nya kan ada ya. P0-nya tadi ini 0,9920. Berarti P1 dikalikan P2 itu adalah 0,8240 dibagi 0,9920. 9920, oke. Nah, ini nilainya sama dengan berapa? Coba dicari. 0,8306. 0,8306. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita buat ini ini kan sebenarnya bisa kita ubah bentukannya menjadi apa? 2P1. Bener nggak? Kalau kita masukkan T sama dengan 2, kemudian X sama dengan 1, kan berarti sama aja dengan P1 kita kali P1 tambah 2 kurang 1. Atau P1 kali P2. Bener nggak? Bener tidak? Gimana? Nah, jadi ini 2P1 kan sama aja dengan apa? L3 per L1 kan ya? Nah, sama dengan 0,8306. Nah, L1-nya kan ada. Bentar. Kita mau cari L2 ya. Ini L3-nya ada. Bentar. Muter di situ. Ya. Ini berarti kalau kita memasukin kita mau cari L2. Oke, ini P1, P2. P1 itu kita bisa buat dari apa? Bentar, P1 kali P2 sama dengan ya 2P1 L3 ya. Berarti L3 per L1 dikali L2 per L2 ya. Atau L3 per L2 dikali L2 per L3. Per 1 ya. Ini adalah sama dengan P3, P2. Ini P1. Benar. Gimana ya cara mendapatkannya ya? Biar kita bisa dapat nilai diri. Atau, oke. Kita coba hubungin sama si NDX deh. Coba hubungin sama NDX. Ingat rumus NDX apa? Rumus dari NDX itu apa? LX. NDX itu adalah LX dikurang LX plus N. Nah, berarti kalau misalkan 3D0, kan berarti L0 dikurangin dengan L3. Ya. L0 kurang L3. Berapa tuh? L0 dikurangin L3, 1000 dikurangin 824. Berapa nih? 176. 176. Nah, D 3D0 ini kan berarti mencakup apa? Dari ini kayak yang 3 ini kan ya? 78, D1 dan D2. Nah, ini itu sama aja dengan 78 ditambah D1 dan ditambahin dengan D2.
Berarti kita bisa dapat nilai dari D1 ditambah D2 itu adalah 98 ya. Nah, kita akan coba kaitkan ini semua. D1 tambah D2 itu 98. Kemudian kita tahu ya bahwasanya L2 bisa kita dapatkan. L2 itu dari mana? L1 dikurang D1. Oke. Kemudian dari sini kan kita dapat ya D1 itu adalah 98 dikurangin D2. Berarti ini sama aja dengan L1-nya itu kan ada ya 992 dikurangin dengan 98 ditambahin D2 ya. Atau sama dengan berapa nih? 894 Bang, itu L1-nya 922 bukan ya tadi? 992. Itu yang di ininya L1 9 L0 dikurang D0 sama dengan 1000 kurang 78. Yang mana? Ini Itu tadi di bawah, di yang dekat mana? tabel. Di sebelahnya itu. Iya itu. Itu 922 Oh iya bawahnya. ya. Iya, Bang. Yang di tabel Iya salah. itu. Oh, yang di tabel salah tulis berarti ya. 922. Oke. Ini 922. Berarti ini juga 922. 922 berarti dia ngaruh di sini ya. 922 dikurangin 98 berapa? 83 83 berapa tuh? 834 atau 824? 824, Bang. Oke, 824 ditambahin dengan D2. Oke, agak ribet memang ya. Hmm, ini D2. Nah, jadi L2 sama dengan ini ditambahin ini. Kemudian kita bisa dapat nilai dari L3 ya. L3 itu kan apa? L2 dikurangin dengan D2. Iya kan? Nah, L2-nya itu adalah berapa? 8. Ini hanya mencari. Nggak bisa ya. Nggak dapat ya. Oh, ini 822 nggak bakal nemu. Bakal hasilnya tetap 824. Hmm, Gimana tuh caranya kira-kira? Ini 922 kita masukin. Oke, 922 dikurangin di sini itu sama dengan ini. 922 dikurangin D1 itu adalah L2. L2. Itu enggak masuk ya. 78. Intinya D1 tambah D2 itu tadi hasilnya adalah 98. 98. Oke. L0, L1, L2, L3. L0, L1, bentar. L0, L1, L2, L3. Ya, oke. Ada lagi nggak nih kira-kira yang bisa kita isi? 165. 39. 824 ditambahin ini sama dengan ini, ditambahin ini sama dengan ini. Gimana tuh menghubunginnya? P. 98.
156, 10, 165. 165 dikurang sekian, 9 sekian. Ini nggak bisa ya, nggak ada apa-apa di sini. Ya, berarti itulah yang hanya bisa kita coba cari nilainya ya. Nah, makanya tadi saya bilang, untuk soal yang kayak gini, kalau besok ada, ya berarti kalian itu harus kerjakan itu paling terakhir gitu. Jangan yang itu dulu dikerjain, karena sangat-sangat membuang waktu. Karena kita perlu berpikir keras dan try error gitu, kira-kira mana yang bisa menghasilkan hubungan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau yang ini kalian ada yang kira-kira bisa lagi dicari nilainya? Menggunakan hubungan yang mana? D1, D2. Tadi udah dapat ya nilainya 98. Tapi kita nggak bisa temukan hubungannya. D, D2 itu adalah L2 ke 84 dikurangi L2 ya benar nggak dia nggak menyelesaikan apapun. Oke lah ya. Nanti kita coba cari lagi itu yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih ada 12 kotak yang masih kosong nilainya. Oke. Nah, di soal 9 itu terkait asumsi pecahan. Nah, mencari nilai dari 0,75 P80. Jadi untuk kuncinya ini berarti kita harus tahu nih rumus dari TVX untuk tiga asumsi itu masing-masing nilainya bentukannya apa. Kalau misalnya dia uniform atau UDD itu kan dia 1 dikurang apa? T dikali QX. Ya, kalau saya tidak salah ingat, coba kita cek. 1 dikurang, ya TVX-nya 1 kurang T dikali QX. Nah, kalau yang ini adalah PX pangkat T. Kalau yang ini PX per T ditambah 1 min T PX. Nah, karena kalian bilang tadi kalian nggak belajar yang ini, ya udah kita fokus ke dua yang ini saja. Nah, berarti kan kita perlu mencari tahu PX dan QX-nya. Nah, berarti kita harus cari dulu nih si DX-nya. Nah, kalau D80 berarti apa? Tinggal kita lihat ini kita kurangkan ke sini. Berapa tuh selisihnya? 53, 925 dikurangin 50987. Hasilnya berapa? Ada yang bisa menghitung? 2938. 2938. Oke. Kalau yang ini DX-nya? Oke, kita butuhnya sebenarnya 80 aja ya. Nggak usah kita hitung. Nanti kalian hitunglah sendiri ya. Kalau QX-nya berarti apa? Tadi rumus QX apa? DX per LX. Berapa tuh jadinya? 0,05448. 48. Oke. Berarti dengan demikian PX-nya berapa? 0,9452. Bener? Bener nggak? Benar, Bang. Oke, berarti 0,75P80 gitu ya. Kalau misalnya dia UDD berarti sama aja dengan 1 dikurang 0,75 dikali P-nya tadi ya ini 0,9 sorry Q ya. Q
Q-nya 0,05448. Nah, ini tinggal dihitung nilainya berapa. Kalau dia secara eksponen, berarti tinggal si PX-nya 0,94552 dipangkatin 0,75. Oke, coba dihitung berapa nilainya. Yang UDD itu 0,9591. 0,95591. 0,9591. 94 sih. Oke, kalau yang ini? Nol 0,9588. Oke, jadi kalau kita lihat-lihat, sebenarnya nilai mereka itu mirip ya. Tapi ya beda di koma-koma aja gitu. Jadi kemarin juga sempat ada yang nanya sebenarnya kalau nggak salah nge-PC saya sebenarnya nilai dari masing-masing asumsi itu sama atau beda sih. Jadi sebenarnya jawabannya itu nilai mereka itu pasti beda, tapi bedanya nggak jauh gitu. Ya, seperti itu. Oke, bisa ya dipahami ya untuk soal yang ini. Bisa, Bang. Bisa, Bang. Oke, ini masih lumayan mudah ya. Nah, ini misalkan sebuah model laju kematian dengan peluang PK-nya 1/4 untuk semua K dari 1 sampai 5. Hitunglah nilai dari variansi Kx. Oke, ini berarti kalau Kx ini kan berarti quartet ya, atau yang kasus diskrit. Nah, jadi kita harus kalau untuk variansi kan kita cari dulu ekspektasinya ya. Ekspektasi dari Kx diingat lagi, apa rumusnya? Sigma dari K sama dengan 1 berarti sampai 5 ya. Dari TVX. Oke, karena ini VX-nya ini dia, sorry. Ini, KPX, oke. KPX, bentar. Ya, KPX. Sama aja sigma dari K sama dengan 1 sampai 5 dari PX pangkat K. Ya, berarti ini sama aja dengan ya 1/4 ditambah 1/4 kuadrat ditambah sampai 1/4 pangkat 5. Ya, ini bisa kita kalau mau pakai rumus SN deret geometri bisa apa rumusnya A dibagi K1R pangkat N 1 min R. Ya, gini nggak ya rumusnya ya, kalau saya tidak salah ya. Nah, berarti ini suku awalnya 1/4 1 dikurangin 1/4 pangkat 5 karena ada 5 ya. Kemudian dibagi 1 dikurang 1/4. Nah, ini berarti 1/4 dengan 3/4 yaitu 1/3 1 min. Nah, 1/4 pangkat 5 ini berarti berapa? Coba dihitung ya, ini nilainya berapa nih? Sama dengan berapa? Sepertiga dari 1 dikurang 1/4 pangkat 5. 0,0791. 0,79 0,0791. 0791. Ya, itu ekspektasi. Kalau ekspektasi Kx kuadratnya, apa rumusannya? Sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari, kalau nggak salah, 2K min 1 KPX ya? Benar nggak tuh rumusannya? Saya takut salah. Bener ya? Berarti berapa nih? Kalau K-nya 1 berarti sama dengan P1 gitu ya. Berarti ini P1, PX lah ya. Kemudian
ditambah kalau K-nya 2 berarti 3 ya. 3 PX kuadrat tambah 5 PX pangkat 3 ditambah 7 PX pangkat 4 ditambah 9 PX pangkat 5 gitu ya. Atau sama aja dengan 1/4 ditambah 3 dikali 1/4 kuadrat ditambah 5 1/4 pangkat 3 ditambah 7 1/4 pangkat 4 ditambah 9 1/4 pangkat 5. Ini kira-kira ada nggak ya rumus ininya ya? Kayaknya nggak ada ya untuk rumus geometrinya. Nah, ini jadi tinggal kita hitung aja sebenarnya. Pakai apa? Ya pakai kalkulator gitu ya. Ini nanti dihitung nilainya berapa. Coba dihitung. 1/4 ditambahin 3 dikali 1/4 kuadrat ke 5 dikali 7 kali 9 kali 0. Saya dapatnya 0,55. 0,55176. Berarti var KX-nya tinggal 0,55176 dikurangin dengan 0,0719 kuadrat. 0,55176 dikurangin 0,0791 kuadrat. Itu hasilnya adalah 0,5455. Seperti itu. Sama nggak hasil perhitungannya sama saya yang kalian hitung? Sama Bang. Oke, sama ya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman, Bang. Oke, aman ya. Nah, ini di nomor 11 sama sebenarnya masih terkait menghitung melengkapi tabel. Jadi ya permasalahannya sebenarnya problemnya pasti bakal tetap di situ gitu. Jadi nanti kalian coba sendiri saja lah ya. Dicoba sendiri dulu nanti gimana dapatnya. Harusnya kalau ini pasti bisa didapetin karena ada lengkap di sini. Tentu nanti nilai ini ketemu. Ya, ini nilainya ketemu gitu. Kemudian ini dengan ini ketemu. Otomatis ini dengan ini ketemu gitu. Otomatis yang ini dan ini juga bakal ketemu. Nah, kemudian ini dengan ini bakal ketemu. Yang ini juga ketemu, lalu ini ketemu. Ya, dari hubungan ini ke sini. Nanti hubungan ini ke sini bakal ketemu ya antara ini dengan ini, lalu ini. Nanti ini ke sini dapat. Jadi semua bisa dilengkapin. Ya. Atau kalau misalnya perlu ditulis ya, saya nggak akan hitung nilainya gitu. Nanti kalian yang hitung. Nanti kalau untuk P0 tinggal 1 dikurang Q0. Kemudian untuk D0 tinggal apa? Kalau D0 berarti tinggal Q0 dikalikan L0 ya. Lalu untuk L1 tinggal L0 dikurangin D0. Dapat nilainya gitu ya. Kemudian dari mana lagi tadi dapat nilainya? Mana tadi nilainya ya? Tadi dari sini ini udah, kemudian ini udah, yang ini udah. Oke. Terus tadi hubungannya mana lagi tadi ya? Kok lupa saya. Oke, pertama di sini dulu deh yang gampang. Terkait 5 berarti L5 sama dengan D5 dikali Q5. Bener nggak tuh? Q5 rumus DX sama QX sama dengan DX per LX. Berarti LX DX dibagi QX ya.
Nah, dx dibagi qx, berarti nanti dapat nilainya L5 di sini. Oke, otomatis nilai P5 juga sebenarnya tinggal 1 dikurang Q5. Gitu ya. Kemudian dari sini ke sini bisa dapat nilai dari si... Oke, nggak dapat ya. Hubungannya ya ini ya. Oke, ini kita bakal dapat nilai si pertama P4 sama dengan 1 dikurang Q4. Ini nggak bakal dapat sih hubungannya ya. Ini ke sini nggak bisa ternyata. Apalagi yang bisa? Tadi kayaknya tadi bisa, tapi sekarang nggak bisa. Ini 971. Ini ke sini. Oh ya, ini ke sini bisa ya. L3. L3 itu adalah si L2 dikurangin D2. Kita mau cari L2-nya. Berarti L2-nya ini dikurangin ini sama dengan ini. Berarti ini plus ini ya, ditambahin ya. L3, bener nggak tuh? L3 adalah L2 dikurangin, ya benar. Ini dapat nanti nilainya yang ini. Oke, dengan hubungan ini berarti bisa kita dapat nilai dari D1. D1 tinggal L1 dikurang L2. Oke, dapat nilai yang ini. Berarti bisalah didapat nilai dari Q1 sama dengan D1 per L1. Kemudian di sini P1-nya 1 dikurang Q1. Kemudian Q2-nya tinggal, D2 per L2 ya. Nanti dapat P2-nya 1 dikurang Q2. Oke, jadi yang ini clear. Ini clear. Nah, ini tadi yang kayaknya problem nih. Sampai di sini. 987 ke mana ini kita bisa hubungnya ya. Ini ke sini tidak bisa ya. Kalau kita gunakan ini tidak bisa ya. Ini ke sini kurangin sini sini sini. Ini kita tadi udah dapat nilainya, ini juga dapat nilainya ya. Si P5. Tadi tinggal 6 ini yang nggak bisa dicari. Ya, nanti dicoba lah ya. Nah, kita ke yang di sini. Nah, jadi di soal nomor 12 ini soal kayaknya soal UTS ya kalau saya nggak salah. Jadi bentukannya LX-nya itu sekian dan QX-nya sama dengan sekian. Ditanya adalah LX plus T untuk T-nya pecahan. Ya, jadi ini karena 3 asumsi yang kalian pelajari kan cuma 2 ya. Nah, jadi UDD LX plus T itu tadi LX kurang T dikali DX. Ya. Kemudian kalau dia eksponen, LX-nya sama dengan apa? Ada yang ingat? LX plus T, sorry, LX plus T. LX plus T-nya. LX plus T eksponensial. Eksponensial, oke, LX dikali PX pangkat T. Sama dengan LX dikali PX dipangkatin T. Kita dapat LX-nya di sini. Oke, berarti kan kita bisa dapat ya nilai dari DX. DX itu apa tadi? QX per LX. Sorry, bentar. QX sama dengan DX per LX. Oke, berarti si DX-nya, oh ya, dikali ya. QX dikali LX. Oke, berarti QX dikali LX sama dengan 53925 per 3. Oke, itu adalah nilai dari si DX-nya. Kemudian untuk PX-nya, berarti PX-nya berapa? 1 kurang 1 per 3. 2 per 3. Nah, berarti kalau yang ini tinggal 53925 dikurangin. Nah, 0,75, 0,25 dari 53925 dibagi 3 ya. Ini tinggal dihitung pakai kalkulator.
Kalau yang di sini berarti 53.925. Kemudian PX-nya tadi 2/3 pangkat 0,25 ya. Tinggal kita hitung pakai kalkulator saja. Oke, bisa dibantu hitung? Ada yang sudah ketemu hasilnya? Gimana ketemu? Nol koma dua lima itu 1/4 ya. Berarti 9,5 kita bagi 12. Ini hasilnya 49.431,25. Kalau yang ini kita coba. Ini hasilnya itu 48.726,738 ya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Insya Allah, Bang. Bisa ya. Ya, jadi ini memang kalian yang harus banyak berlatih gitu ngerjain soal-soal gitu. Di modul kan juga sebenarnya udah ada ya latihan-latihan soal. Jadi nanti ya belajarnya bisa dari situ juga dipelajari, coba kerjain sendiri soal-soal latihannya. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Kalau dari saya enggak, Bang. Oke, yang lain gimana? Cukup? Oke, kalau cukup ya
Jadi ya itu saja mungkin nanti silahkan dipelajari kembali saja gitu ya. Terkait